Seorang bisnis coach akan membantu Anda mengatasi tidak hanya masalah bisnis yang sedang dan akan Anda hadapi saja, tetapi juga masalah yang lebih bersifat pribadi, seperti menemukan jalan dan mencari tahu apa yang paling penting bagi Anda dan usaha Anda. Hai, apa kabar? Bertemu lagi kita di channel Ruang Ilmu bersama saya Coach Dr. Ridwan Mahmudi. Topik kita kali ini adalah tentang bagaimana meningkatkan kinerja bisnis Anda, bisnis coaching, dan manfaatnya bagi bisnis Anda. Apakah Anda ingin bisnis Anda bertumbuh? Tahukah Anda 100% pebisnis ingin bisnisnya bertumbuh, namun tidak tahu bagaimana caranya? Sebagai pemilik usaha, Anda mungkin pernah mendengar sebutan bisnis coaching. Biasanya jika usaha Anda sedang goyah atau ingin lebih dikembangkan lagi, beberapa orang akan menyarankan Anda untuk mencari bisnis coach untuk membantu usaha Anda. Lalu, apa bisnis coaching itu? Yuk kita bahas mengenai pengertian, manfaat, dan kapan Anda akan membutuhkan jasa bisnis coach. Pengertian bisnis coaching. Bisnis coach adalah semacam konsultan yang akan memberikan Anda perspektif untuk Anda dan bisnis yang sedang Anda jalankan saat ini. Seorang bisnis coach akan membantu Anda mengatasi tidak hanya masalah bisnis yang sedang dan akan Anda hadapi saja, tetapi juga masalah yang lebih bersifat pribadi, seperti menemukan jalan dan mencari tahu apa yang paling penting bagi Anda dan usaha Anda. Seorang bisnis coach akan merangsang proses pemikiran, retrospektif, dan ide-ide kreatif yang ia miliki untuk Anda sebagai klien mereka. Pada akhirnya, proses ini akan memberdayakan Anda untuk memaksimalkan potensi pribadi dan bisnis yang sudah Anda bangun. Apa itu bisnis coach? Bisnis coach adalah seorang profesional yang membimbing klien dalam menjalankan bisnis. Setiap langkah yang diambil oleh klien tersebut dalam suatu bisnis, biasanya ada campur tangan dari bisnis coach yang membantu klien mencapai tujuan. Hal itu bisa berupa memberikan rekomendasi, saran, bahkan kritikan mengenai rencana bisnis, atau bahkan sales plan dari klien. Secara keseluruhan, tujuan menyewa jasa bisnis coach adalah untuk membantu dalam mencapai bisnis yang sukses. Mereka akan memberikan yang terbaik bagi kliennya supaya dapat mengembangkan bisnis dengan lancar. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang berani mengambil keputusan dalam bisnis. Terkadang mereka membutuhkan seorang profesional untuk membantu dalam mengambil setiap keputusan. Tugas bisnis coach. Bisnis coach akan membantu dan membimbing Anda dalam menjalankan bisnis Anda dengan cara memperjelas visi dan misi bisnis Anda, juga menyelaraskan dengan goal personal yang Anda inginkan. Goal ini sangat penting peranannya, sebab jika goal tidak selaras dengan yang Anda inginkan, maka tidak akan ada alasan kuat mengapa goal tersebut harus dicapai. Setelah jelas ke mana Anda akan membawa bisnis Anda, maka bisnis coach akan membantu perencanaan dan memprioritaskan goal dan strategi apa yang Anda butuhkan untuk membantu kemajuan bisnis Anda agar semakin dekat menuju goalnya. Nah, sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh seorang bisnis coach dalam membimbing bisnis kliennya? Secara garis besar, bisnis coach bertugas untuk memberikan nasihat dan solusi bisnis. Agar lebih memahaminya, berikut ada beberapa tugas yang biasa dilakukan seorang bisnis coach. 1. Memberikan saran untuk rencana dan strategi bisnis. Pada dasarnya, setiap orang membangun bisnis mempunyai rencana dan strateginya masing-masing. Akan tetapi, melalui bisnis coach, strategi yang sudah Anda buat kemungkinan akan makin matang. Bisnis coach akan memberikan perspektif yang mungkin tidak dipikirkan oleh pemilik bisnis, entah itu dari segi strategi, rencana, atau bahkan anggaran keuangan. 2. Memantau pertumbuhan bisnis.
Selain memberikan saran, tugas dari business coach adalah memantau pertumbuhan bisnis dari klien atau perusahaan. Ketika ada penurunan penjualan, otomatis business coach akan memberikan strategi yang ampuh untuk diterapkan oleh pemilik bisnis. Pada hakikatnya, pantauan dari pemilik bisnis dan business coach memiliki keuntungan tersendiri. Sebab terkadang ada sebagian pemilik bisnis yang menemui jalan buntu saat bisnisnya mengalami penurunan penjualan. 3. Menganalisis perjalanan bisnis. Kesalahan terbesar dalam bisnis biasanya tidak melakukan analisis terhadap bisnis yang sudah dijalankan. Nah, apalagi Anda menggunakan jasa bisnis coach, ia akan menganalisis perjalanan bisnismu. Kira-kira apa yang membuat permintaan produk meningkat atau menurun? Apa yang disukai pelanggan dari produkmu, dan lain-lain, semua akan dianalisis dengan baik oleh business coach. 4. Berkomunikasi dengan klien. Tugas utama business coach sudah pasti adalah terus melakukan komunikasi dengan klien. Komunikasi tersebut dilakukan untuk menyatukan visi, misi antara pihak pemilik bisnis dengan business coach. Apabila sudah ada pemikiran, pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan lancar. 5. Memahami kelebihan dan kekurangan klien. Business coach biasanya juga bertugas untuk memahami kelebihan dan kekurangan yang dari dalam diri klien. Ia akan mencari kira-kira apa saja kekurangan yang dialami klien saat sedang menjalankan bisnis. Setelah memahami hal tersebut, business coach akan berusaha keras untuk membantu klien. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai business coaching. Jika Anda sampai pada poin di atas, merasa membutuhkan seorang business coach, maka hal-hal berikut ini Anda harus pahami. 1. Business coach tidak mengerjakan rencana bisnis untuk Anda. Agar Anda mendapatkan manfaat maksimal dari program business coaching Anda perlu melakukan secara mandiri apa yang Anda rencanakan dalam sebuah sesi coaching. Coach Anda akan membimbing, memotivasi, dan meminta pertanggungjawaban Anda. Namun, mereka tidak akan mengerjakan tugas Anda. 2. Seorang business coach akan membantu Anda untuk mengoptimalkan business planning. Salah satu kunci dalam menjalankan bisnis adalah memiliki rencana. Ini akan membantu Anda untuk fokus pada jalur pertumbuhan bisnis yang tepat. Dengan bekerja sama dengan business coach, Anda akan mampu menghasilkan action plan dan rencana bisnis yang praktis dan efisien. Artinya, bisnis plan yang Anda rancang tidak akan terlalu rumit, memiliki goal, memiliki KPI, memiliki strategi, dan rencana penerapannya. 3. Business coach akan perlu bertemu rutin dengan Anda. Paling tidak, Anda perlu bertemu dengan business coach Anda sebulan sekali. Kalau bisa lebih sering saat program baru dimulai. Sesi coaching bisa dilakukan juga melalui telepon atau video call. Namun, tetap tak akan ada yang bisa mengalahkan sesi coaching tatap muka langsung, karena bisa memfasilitasi interaksi yang lebih visual, lebih fokus, dan Anda bisa dengan lebih bebas bertanya kepada coach Anda. 4. Anda dan coach Anda akan brainstorm ide-ide baru. Mendapatkan sudut pandang yang berbeda adalah salah satu manfaat bekerja dengan orang di luar bisnis Anda. Dan Anda akan mendapatkannya jika bekerja sama dengan seorang business coach. Anda dan coach Anda akan menghubungkan berbagai solusi dengan masalah yang tengah bisnis Anda alami. Di tengah sibuknya Anda menjalankan bisnis, Anda mengalami blind spot dari melihat sesuatu yang tampak jelas bagi orang lain. Disitulah peran utama seorang coach. 5. Business coach akan mendorong Anda mempelajari hal-hal baru. Anda menjalankan bisnis dan berada di posisi Anda saat ini karena pengetahuan Anda. Tetapi untuk mencapai posisi dan kondisi terbaik berikutnya, Anda perlu pengetahuan baru yang akan membawa Anda ke sana. Seorang business coach akan mendorong Anda untuk membaca buku, mendengarkan podcast, mengikuti workshop, atau mencari hobi baru yang lebih bermanfaat. Anda mungkin akan merasa hal itu membuang waktu Anda. Namun percayalah, waktu yang Anda lakukan untuk semua itu akan membuat diri Anda lebih berpengetahuan dan akan membuat perbedaan besar dalam bisnis Anda. 6. Business coach akan sangat jujur mengenai Anda dan bisnis Anda. Seorang business coach akan berani terbuka mengkritik Anda.
Anda tidak memerlukan seorang coach yang pintar menjilat Anda dengan memberikan lip service dan mengatakan hal-hal yang ingin Anda dengar saja. Terkadang diskusi yang Anda rasa tidak nyaman dan merasa seperti dikritik habis-habisan mengenai Anda dan bisnis Anda yang terjadi saat sesi coaching malah menjadi modal perubahan besar yang Anda perlukan. Aspek-aspek yang akan ditata dalam bisnis coaching. Biasanya beberapa aspek ini akan menjadi fokus bisnis coach untuk ditata ulang dari bisnis Anda. 1. Aspek produk. 2. Proses bisnis yang dijalankan. 3. Manajemen SDM. 4. Pengembangan mindset dan perilaku entrepreneurship pemilik bisnis. 5. Keuangan. 6. Pasar dan pemasaran. 7. Dan lain-lainnya. Siapa yang membutuhkan bisnis coaching? Anda tahu, bahkan seorang Bill Gates pun membutuhkan bisnis coach. Dia bilang, "Everyone needs a coach. We all need people who will give us feedback. That's how we improve," kata Bill Gates. Ada beberapa pebisnis yang membutuhkan jasa seorang bisnis coach. Mungkin Anda salah satunya. 1. Calon pengusaha. Calon pengusaha adalah orang yang belum pernah menjalankan bisnis, namun sedang merencanakan produk atau jasa yang akan dijual. Melihat pasar yang akan disasar, cara penjualan yang tepat, dan menghitung kalkulasi finansial. 2. Pengusaha tradisional. Yang dikatakan pengusaha tradisional adalah orang yang memiliki usaha dan masih belum puas dengan keuntungan yang dihasilkan setelah sekian lama, namun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pengusaha tradisional biasanya ingin mengelola bisnis secara profesional dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak melalui perencanaan-perencanaan bisnis yang lebih rapi dengan pengelolaan manajemen yang tertata baik. 3. Pengusaha modern. Dikatakan pengusaha modern adalah orang yang terbilang sukses dan ingin mengakuisisi pasar di skala lebih besar dengan cara membuka cabang baru, menjual produk secara online, atau meningkatkan proses bisnis melalui fungsi-fungsi digital, di mana produk bisa terjual lebih banyak dan memiliki produk turunan yang menjadi ikon di bisnis tersebut. Nah, jadi bagi Anda yang saat ini sedang atau ingin menjalankan bisnis, apakah ada ketertarikan untuk menggunakan jasa bisnis coach?